94,7 UFM, Embrace Your Childhood Dreams. Dan balik lagi barengan dengan Tony Tamrin juga Viko Patinasarani You Lovers di Cruising With You. Dan kebetulan ini edisi spesial sekali You Lovers ya. Selain kedatangan komunitas dari Duta Parenting Center ya, ada para bunda di sini. Kita juga bakal debat Moms for President. Atau lebih tepatnya kalau mami-mami kan lebih enak sharing aja ya. Dan ini spesial banget karena Yummy Mami. Jadi benar-benar yang menjadi full time buat rumah tangganya. Entah mulai ngurus anak, ngurus rumah, ngurus apapun pokoknya Bo ya di rumah ya. Bo. Ada Lisa, ada Debbie, dan juga ada Rosa. Dan selamat sore. Nah gitu suaranya kedengeran. Dari tadi kayaknya udah dipelototin terus. Udah gak sabar kayaknya ini. Boleh perkenalan dulu Lisa. Lisa Yummy Mami. Ini kegiatan sehari-harinya ngapain aja? Anaknya umur berapa Lisa? Anak saya baru 1, umur 5 tahun. Lagi lucu-lucunya tuh ya. Lagi lucu dan mulai agak ngeselin dikit. Mulai pengen ditampar. Udah mulai cerewet banget. Udah mulai kritis. Jadi semuanya. Dan saya memang udah mulai ngajarin ya. Maksudnya ngajarin tentang apa yang terjadi lah di sekelilingnya gitu. Termasuklah tentang Pilpres ini ya. Gitu. Jadi dia nonton loh debat itu. Meskipun dia nggak terlalu mengerti tapi walaupun akhirnya dia tidur tapi dia nonton. Nggak tahu kebawa mimpi apa enggak tuh. Oke. Terus ada pertanyaan nggak dari anaknya, Mami atau Bunda? Ini pertanyaan yang kayaknya Bunda susah menjawabnya pada saat menonton itu. Enggak sih, karena kan awalnya dia cuma, Bunda ini presiden itu apa sih gitu. Presiden itu pemimpin negara gitu. Pemimpin itu apa? Nah biasalah ya. Gitu. Nanti panjang negara itu apa, pemimpin itu apa dan bla 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 gitu. Cuma saya pengen dia tahu dari kecil itu dia ada awareness kalau seandainya saya bilang gitu nanti setelah Rafif dewasa, Rafif pun akan milih presiden gitu. Dewasa itu apa Bunda? Nah, panjang lagi. Akhirnya lebih baik dia tidur saja. Kalau nggak saya nggak konsen nonton debatnya. Oke, kita ngobrol lagi dengan Bunda Debbie. Apa kabar? Iya, agak deket di mic. Nah, kalau Bunda Debbie anaknya? Aku anaknya 2. Yang pertama umur 7 tahun, yang kedua 2,5 tahun. 7 tahun, 2,5 tahun. Nah, di 7 tahun ini dia juga ikutan melihat debat capres nggak? Sama seperti Bunda Lisa. Saya lihat, cuman akhirnya karena dia lagi masih UTS ya, Mama kenapa sih Mama nontonin itu terus gitu. Mama nggak bantuin aku belajar. Iya, terus aku bilang sebentar. Jadi kalau jeda iklan gitu, aku balik lagi. Sempat kemarin mundar mandir gitu, karena nggak mau ketinggalan juga. Soalnya itu kayak semua orang pasti pengen nonton karena kan pertama kali. Iya, jadi sempat anak menjadi nomor 2 lah ya. Aduh sebentar. Sebentar, jeda iklan doang. Jeda iklan aja. Terus ada Rosa. Apa kabar? Baik. Kalau Rosa sendiri gimana? Anaknya umur berapa? Aku anaknya umur 3 tahun. 3 tahun? Tapi kemarin tuh aku sebenarnya nggak nonton yang capres dan cawapres itu. Nggak nonton karena aku minta disetelin film. Waduh, minta disetelin film. Itu jam anak umur 3 tahun. Iya, jam itu kelas 9 ya. Dia masih terbilang, maksudnya dia pengen nonton film, habis itu dia tidur sih. Tapi akhirnya saya jadi ketiduran juga, tapi nontonnya akhirnya di YouTube. Oh, lewat YouTube. Memantau juga kan? Jadi tapi sampai akhir. Dan Bunda Ros paginya juga akhirnya saya bangun tuh kan saking penasarannya juga. Terus jam 5 karena udah di setel dari SCTV dan RCTI juga ada ikutan siaran ulangnya, jadi ngeliat tonton di situ. Terus paginya di kantor nonton by YouTube dulu sebelum kerja. Jadi disempet-sempetin ya. Ini berarti bener-bener Yummy Mami ya. Walaupun ada debat presiden, yang penting tetap anak minta, ya udahlah ya sebagai ibu gitu kan. Betul. Dan kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang membuat para bunda ini memilih pasangan capres dan cawapres tertentu? Dari Lisa. Oke.
Iya seperti tadi ya, concern saya sebagai ibu pasti tentang segala sesuatu yang berkaitan tentang masa depan anak saya di masa nantinya. Karena presiden ini kan nggak short term ya. Yang jadi concern saya adalah, dulu saya nggak kepikiran, tapi ternyata punya seorang pemimpin yang memiliki nasionalisme yang tinggi itu penting. Karena dia akan memikirkan full tentang masa depan bangsanya. Yang kedua, 260 juta sekian rakyat Indonesia itu kan tidak mudah untuk diatur, ya kan? Jangankan itu, di rumah aja saya punya role yang strict untuk anak saya. Artinya di situ pemimpin itu harus punya ketegasan. Karena kalau nggak tegas, ya apa jadinya gitu kan? Apa jadinya gitu. Iya, betul. Kayak misalnya saya ambil contoh ya, ini kasus yang sangat lagi in banget tuh. Ada preschool atau kindergarten yang tidak punya license. Itu harusnya di bawah Menteri Pendidikan, which is mereka harus report dong kepada pemimpinnya. Jadi kalau kasus-kasus seperti itu aja bisa miss, itu kan simpel banget kan? Gimana sekolah yang akan mendidik anak nggak punya izin? Siapa yang harus bertanggung jawab gitu? Siapa yang memberikan ketegasan tentang batas-batas seperti itu? Udah nggak punya license, terus bermasalah pula. Aduh, sumpah. Saya jadi agak worry kemana-mana. Jadi sekarang kalau seandainya saya pergi kemanapun ya, mau ke mall atau kemana, ada yang agak sedikit ramah aja sama anak saya, boys yang itu ya, saya agak-agak ya bukannya curiga ya, cuma kan kita memang harus waspada. Jadi menurut saya pemimpin itu harus tegas dan dia punya rasa nasionalisme yang tinggi. Tapi ngomong-ngomong, kalau boleh tahu Bunda Lisa pilih yang mana? Gini, dari debat kemarin ya, contohnya gini deh, yang paling gampang. Saya lihat Mbak Viko ya, kan waduh langsing dan tiny, yang saya pengen banget punya body seperti itu ya. Which is kayaknya udah susah gitu. Ketimbang saya memikirkan ya ampun, kurs gitu pasti sedot ini, sedot itu, pas itu, dan akan saya share ke semuanya. Jangan, kalau ibu-ibu suka gitu ya, kalau nggak suka ya, dia tuh sedot lemak ini apa segala macam. Saya akan lebih berpikir kalau buat apa saya menghabiskan waktu untuk mencari kekurangan orang. Lebih baik saya fokus terhadap apa yang lebih baik untuk ke depan. Nah, dari debat tersebut kayaknya is so time consuming and membuang-buang energi kalau seandainya salah satu pihak itu terlalu sibuk mencari kesalahan-kesalahan pihak lain yang waktunya bisa mereka pergunakan untuk membuat atau membuat program planning yang lebih bagus untuk kedepannya. Iya. Oke, kalau tetap gantung ya, tetap jadi gantung. Nomor kita butuh nomornya. Jadi kita harus berpikir gimana, Bun? ya, nomor berapa, Bun? Sepertinya Bunda Lisa nomor berapa, Bun? Dia memilih nomor 36B. Kalau sepatu nggak ada A, B, C. Oh, nggak ada ya? 36 aja. Oh, 36 ya. 38, 34. Terima kasih udah diluruskan. Bunda Debbie, gimana? Sebentar, gue masih penasaran. Dari off air sampai on air dia nggak pernah mau kasih tahu nomornya. Dari jawabannya udah ketahuan. Yang ngejelek-jelek itu kemarin siapa? Iya, enggak, maksudnya gini ya, saya tuh sebetulnya agak pusing juga gitu dengan yaitu gitu. Kalau seandainya memang kita semua pasti punya kriteria dan nggak perlu menghabiskan waktu untuk mencari kelemahan pasangan yang lain. Di mana kriteria itu sudah kita dapatkan di salah satu pasangan dengan segala kekurangan dia yang bisa kita terima, ya pilihlah itu. Jadi jangan mentah-mentah ibu-ibu ikut ini, biasanya ibu-ibu gitu ya. Makanya pasar terbesar tuh buat marketing tuh paling banyak ibu-ibu deh. Jual apa aja pasti laku. Iya, gitu. Jadi dari satu obrolan langsung nyebar. Iya, betul. Bunda Debbie silakan. Pilihannya? Apa yang membuat Anda memilih? Sama mungkin seperti Bunda Lisa, aku sih sebenarnya lihat misi visinya. Terus kemarin karena sebagai ibu, aku pengen juga lihat siapa sih yang concern ke pendidikan anak, ke depan masa depan anak gitu. Kalau aku melihat si nomor 1 ini, langsung sebutin nih, si nomor 1 ini misi visi untuk anaknya itu cukup bisa aku
banggakan lah istilahnya. Dan kalau kita melihat dari pendidikannya si nomor 1 ini juga dari capres dan cawapresnya itu cukup membanggakan karena mereka concern untuk pendidikan. Merekanya sendiri pun pendidikannya cukup oke. Jadi sebagai ibu kan pengen gitu loh nanti contoh dong presidennya sekolahnya sampai segini itu. Oke. Jadi pas ya buat para yami mami ya, karena concern buat pendidikan anak, buat masa depan. Kalau Bunda Rosa gimana? Kalau aku sih kemarin ngeliat versi cawapres dan presnya itu lebih ke actionnya mereka. Action. Ya, jadi nggak usah lah banyak mulut ya gitu segala macam, banyak bicara lah, yang penting actionnya aja. Jadi aku lebih udah boleh buka ya kita ya. Boleh. Terserah. Aku sih lebih memilih yang di nomor 2 karena kayaknya dia kekeluargaannya ada, karena dia bonding dengan keluarganya tuh ada ikatan ya, seperti kayak kemarin dia ada untuk yang ucapan terakhirnya dia kepada istri, anak dan keluarganya itu berarti dia lebih care dengan keluarganya juga, terus dia juga lebih tahu kendala apa sih permasalahan di negara ini gitu, dari hal kecil, dari hal yang kecil sampai yang besar, karena kan dia berawal juga dari wali kota langsung ke gubernur, jadi dia udah tahu gitu, apalagi dia udah bisa contoh actionnya dia kan udah sampai ke Tanah Abang gitu kan, dia yang PKL-nya Tanah Abang, terus meskipun belum kelar. Iya, belum kelar. Sebetulnya kayaknya masih semuanya belum kelar ya. Sampai yang di Manggarai juga sebenarnya belum kelar gitu. On progress lah ibaratnya kan. Kalau lebih dari jadi presiden mungkin dia akan lebih banyak responsibility, lebih banyak. Oke. Tapi kalau menurut Bunda Rosa ya sebagai yami mami, ini kampanye siapa yang menurut Bunda Rosa menarik? Paling menarik. Paling menarik kalau aku sih ngelihatnya lebih ke Jokowi. Karena dia ke pelosok-pelosok itu yang dilihat ya dari karena dia ngeliat gitu ya. Iya, jadi ibaratnya dia tuh kan dia bilang katanya lebih mendengar suara hati rakyat gitu. Dia sampai ke desa-desa, pokoknya segala macam, sampai di tempat-tempat yang harusnya mungkin bagi yang kalangan atas tuh nggak akan bisa dilakukan gitu aja. Itu sih kayaknya lebih concernnya ke situ, jadi saya lebih suka aja gitu. Oke. Kalau Bunda Devi gimana? Soal kampanye yang paling menarik dari nomor 1 apa? Kampanyenya itu tadi mungkin dia bisa menjelaskan misi visinya, terus dari cara dia berbicara, terus kelihatan sistematis, terus terlihat gaya kepemimpinannya dia sebagai seorang leader gitu. Itu tuh buat saya sebagai yami mami, sebagai moms tuh jadi bisa ini nih yang bisa dicontoh loh nanti gitu loh buat anak-anaknya sih. Oke, tapi itu kan dari gaya bicara ya, Bo, dari teori, actionnya mudah-mudahan sih tetap sejalan ya. Kalau lihat dari track recordnya kan dia udah mengikuti terus gitu. Maksudnya dia sudah juga pernah gitu mencalonkan dan dia tetap semangat dalam arti untuk nasionalismenya dia kalau menurut aku sih terlihat gitu. Apalagi dulu dia kan seorang angkatan. Silakan Bunda Lisa. Kalau untuk action tadi ya pertanyaannya, kita harus fair ngelihatnya karena pada saat ini yang terlihat jelas dalam waktu singkat adalah memang orang-orang yang mempunyai kedudukan dan mereka memang, saya nggak bilang mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ya, hanya saja sorry ya buat Bunda Rosa gitu. Cuma buat saya agak sulit buat saya menerima dengan schedule presiden yang sebegitu padat, apakah masih bisa dilakukan metode-metode itu? Karena satu mengurus sebuah kota berbeda dengan mengurus sebuah ibu kota negara, berbeda dengan mengurus keseluruhan negara itu. Butuh aspek yang harus dipertimbangkan dan saya nggak bilang itu jelek, itu betul, actionnya jelas gitu. Kalau soal action yang ini sorry ya, mungkin ini agak flashback ke belakang, tapi menurut saya kebetulan dulu mantan pecinta alam, jadi saya mengikuti lah gitu ya.
Seven Summit di dunia itu adalah kebanggaan tertinggi untuk seorang adventurer untuk bisa menaklukkan salah satu dari Seven Summit itu. Dan Indonesia itu sudah bisa menaklukkan Everest. Saya mungkin sudah terlalu rindu atas peningkatan harkat dan martabat bangsa saya supaya saya bisa tegak gitu. Sorry ya, saya ada agak ini sedikit. Saya kebetulan project consultant part time. Saya bolak-balik ke luar. Itu terasa sekali buat saya kalau kita nih kayak tidak punya muka. Itu yang membuat saya ini udah waktunya gitu. We have to show the world who we are. Martabat kita udah hilang. Martabat kita sudah hilang. Dan itu saya rasakan langsung. Makanya mungkin terlalu menggebu-gebu saya mengatakan action itu harus diberikan kesempatan untuk kita bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa kita kembali. Kalem Mbak, kalem. Oh ya, maaf ya. Aduh. 94,7 UFM Jakarta.